Perang Turki Seljuk Bizantium, pertempuran merayu Kefalon bagian pertama. Sebuah benteng yang telah menjadi reruntuhan terletak di Frigia, sisi tenggara Ankara modern. Benteng tersebut bernama Merayu Kefalon. Pada tahun 1176 Masehi atau 572 Hijriah, reruntuhan Merayu Kefalon menjadi medan pertempuran yang menentukan masa depan Bizantium atas daratan Anatolia. Selama ratusan tahun, Bizantium dan Turki Seljuk telah saling menyerang untuk memperebutkan Anatolia. Pada kisaran tahun 1176 Masehi, Turki Seljuk menguasai sebagian besar Anatolia. Pusat pemerintahan Seljuk telah dipindahkan ke Ikonya. Semenjak menguasai sebagian besar kawasan Anatolia, para ahli sejarah pertengahan mengenal Turki Seljuk sebagai Sultanate of Rome atau Kesultanan Rom. Istilah Rom merujuk pada Kekaisaran Romawi Timur dan para penduduknya. Anatolia atau Asia Minor selama ratusan tahun telah menjadi wilayah kekuasaan Romawi Timur. Pada tahun 1158 hingga 1161 terjalin perdamaian antara Kilit Arslan II, pemimpin Turki Seljuk, dengan Manuel I Komnenos, pemimpin Bizantium. Selama masa-masa perdamaian, Kilit Arslan II sempat mengunjungi Konstantinopel. Kaisar Bizantium, Manuel I Komnenos, menyambut kedatangan Kilit Arslan II dan memperlakukannya dengan sangat hormat. Perdamaian Bizantium dengan Turki Seljuk membuat Manuel I berkonsentrasi ke barat. Manuel I Komnenos berhasil menegaskan kekuasaan Bizantium atas Hungaria dan Balkan. Di sisi timur, Manuel I berhasil merebut Silisia dari Armenia. Di pesisir selatan Anatolia, Antioquia yang menjadi wilayah kekuasaan pasukan salib berhasil direbut. Kilit Arslan II memanfaatkan masa perdamaian dengan Bizantium untuk memperkuat militernya. Meningkatnya kekuatan militer Seljuk membuat Kilit Arslan II menganeksasi Denizmen, berlanjut dengan menyingkirkan Shahinshah dari wilayahnya dekat Ankara. Shahinshah merupakan penguasa lokal yang menjadi vasal Bizantium. Shahinshah dan penguasa Denizmen pun mencari suaka politik ke Bizantium. Manuel I Komnenos kemudian meminta Kilit Arslan II untuk mengembalikan wilayah yang dianeksasinya kepada Bizantium. Tahun 1175 Masehi, perjanjian damai antara Bizantium dan Turki Seljuk bubar setelah Kilit Arslan II menolak permintaan Manuel I Komnenos. Situasi itu memaksa ketegangan militer di kawasan Anatolia. Manuel I memutuskan penyerbuan ke jantung Turki Seljuk, Ikonya. Manuel I Komnenos membawa pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Sumber-sumber sejarah militer pertengahan menuliskan bahwa parade kontingen Bizantium mencapai 10 mil panjangnya. Manuel I Komnenos mengumpulkan pasukannya di Lopadion. Kilit Arslan II mencoba melakukan negosiasi dengan Manuel I Komnenos. Namun, penguasa Bizantium itu sangat yakin dengan kemampuan militernya. Manuel I mengirimkan sebagian pasukannya yang dipimpin Androkinos Konstantinos ke Amasya. Sedangkan Manuel I membawa pasukannya langsung menuju jantung Turki Seljuk, Ikonya. Kedua kontingen pasukan Bizantium melintasi hutan-hutan yang lebat. Rute hutan-hutan lebat itu dimanfaatkan oleh pasukan Turki Seljuk untuk melakukan penyergapan. Kontingen Bizantium yang bergerak ke Amasya tidak lolos dari penyergapan. Pasukan tersebut dihancurkan. Namun, Andronikos Konstantinos berhasil kembali ke pasukan induk. Pasukan Turki Seljuk juga melancarkan teknik sabotase. Sumber-sumber air dan tanaman pangan disabotase sehingga mengancam ketahanan pasukan Bizantium. Kilit Arslan II memerintahkan pasukannya terus melakukan gangguan. Berbagai serangan mendadak ini memaksa Manuel I membawa pasukannya ke lembah Minders dan melintasi gunung Zivritse. Kontingen Manuel I Komnenos berhasil keluar melalui sebuah celah di dekat reruntuhan benteng Merayu Kefalon. Namun, perjalanan yang berat, berbagai serangan mendadak serta sabotase telah membuat pasukan Bizantium mengalami kemerosotan moral. Kelelahan, kekurangan air dan makanan, serta wabah disentri menjangkiti pasukan Bizantium. Dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan itulah, Manuel I Komnenos memutuskan melancarkan serangan terbuka.